Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar panjenengan semua hari ini? Kiranya tetap penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Hari ini Bapak Ibu kita akan bersama masuk di dalam pencawisan perjamuan kudus pembangunan GKJW yang pertama. Oleh karena itu mari kita akan mempersiapkan diri kita masuk di dalam ibadah. Mari kita bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita akan bersama membangun ibadah di dalam ibadah keluarga hari ini. Mari siapkan hati, sediakan tempat yang nyaman, mari kita satukan hati di dalam ibadah hari ini. Kita awali ibadah pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247, bait yang pertama dan kedua. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya.
Mari kita bersama menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Ibadah persiapan perjamuan kudus pembangunan GKJW yang pertama yang akan kami lakukan hari ini ya Tuhan, kami lakukan hanya di dalam anugerah penyertaan, kasih setia dan rahmat dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252, baitnya yang pertama. Batu penjuru gereja dan dasar yang dasar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya, dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama menyatukan hati di dalam doa sebelum kita bersama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyatukan hati di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami boleh bersama membangun ibadah keluarga saat ini. Terlebih lagi saat ini kami juga mempersiapkan diri kami memasuki pencawisan perjamuan kudus yang pertama. Kiranya Tuhan Engkau menolong hati dan pikiran kami. Setiap pribadi dan keluarga di tempat masing-masing, kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Saat ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu boleh ditaburkan di tanah yang baik, dan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kita buka Alkitab kita, diambil dari Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi yang senantiasa mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita akan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, bait yang pertama dan kedua sebagai respon atas bacaan hari ini. Firman Allah jaya sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Kalin semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tetap bagi orang tersesat. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara,
sebuah film yang banyak ditonton oleh anak-anak kita, mungkin juga kita suka nonton film. Yaitu film yang cukup sering kita tahu, tokohnya yang juga terkenal, yaitu Peter Parker. Siapa yang tidak tahu tentang Uncle Ben atau Paman Ben? Ben adalah seorang tokoh, salah satu tokoh di dalam film Spider-Man. Dalam film Spider-Man ini ada sebuah ungkapan yang menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dalam film itu diungkapkan oleh Uncle Ben, yaitu dengan ungkapan demikian, sebuah kekuatan yang besar memiliki tanggung jawab yang besar juga. Hal ini menarik karena melalui sebuah kalimat tadi diungkapkan sebuah kekuatan besar selalu dibarengi dengan sebuah tanggung jawab yang besar juga. Hal ini menjadi pesan yang melekat dan mendasar di dalam kisah-kisah Spider-Man itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata itu juga yang menjadi bagian dari panggilan gereja kita bersama, yaitu memiliki tanggung jawab, seperti halnya Musa dalam teks kita hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat kisah Musa yang tadi sudah kita baca. Kisah Musa dalam teks kita hari ini ditunjukkan tentang bagaimana keberatan atau mungkin rasa takut, rasa khawatir Musa pada saat dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam teks hari ini, ada beberapa ketakutan, kekhawatiran Musa pada saat diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan kebenaran di antara orang Israel dan juga bangsa Mesir. Ada dua hal. Yang pertama, ketakutan, kekhawatiran, dan pergumulan Musa adalah yang pertama. Orang sebangsanya tidak dapat menerima Musa. Apa yang membuat Musa demikian takut dengan orang sebangsanya? Loh Pak, bukankah kalau sesama bangsa itu lebih enak ngomongnya, lebih mudah karena sudah kenal? Ternyata tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menurut catatan latar belakang tentang kisah Musa ini, Musa itu dipanggil Allah dan mendapat pendidikan di Mesir. Barulah di situ Musa mendapatkan gambaran sebagai orang yang biasa. Ternyata Musa tidak digambarkan dalam teks yang lain, Musa sebagai orang yang spesial. Baru setelah Musa dipanggil oleh Tuhan, dan Musa mendapatkan pendidikan. Disitulah Musa baru disebut sebagai tokoh yang cukup dikenal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, janji Allah dalam bacaan hari ini pada saat Musa khawatir dan gelisah atau bahkan takut, bisa dikatakan demikian, di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima ditunjukkan bagaimana tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Lalu saat ekor ular itu dipegang, maka akan kembali lagi menjadi tongkat. Itu adalah janji Tuhan kepada Musa. Lalu yang kedua, janji Allah adalah di ayat yang ke-6 dan yang ke-8 sampai ayat yang ke-8. Tangan berkusta. Saat tangan Musa itu dimasukkan ke dalam saku, dikeluarkan, maka tangannya menjadi putih seperti salju, itu terkena kusta. Tapi pada waktu dimasukkan lagi, tangan itu menjadi sembuh. Lalu yang ketiga di ayat yang ke-9, air menjadi darah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sampai di situ Musa masih mengalami kekhawatiran, masih takut. Lalu pada bagian yang kedua, Musa tidak fasih bicara. Pada saat Musa diperintahkan oleh Tuhan, Musa meragukan dirinya. Musa meragukan bahwa kekurangan diriku ini loh Tuhan. Bagaimana saya bisa menyampaikan pesan ke orang Mesir? Bagaimana saya bisa menyampaikan kepada orang Israel? Musa tidak yakin bahwa dirinya disertai oleh Tuhan. Bahkan Allah mengingatkan Musa di ayat yang ke-11 sampai 12. Disebutkan demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia?
Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Apa yang harus kau katakan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Musa sudah diyakinkan Tuhan sampai sedemikian rupanya. Tapi ternyata Musa masih ragu atas dirinya. Lalu ayat 14 sampai yang ke-16 ditunjuklah Harun supaya menjadi penyambung lidah dan bisa mewartakan kabar sukacita itu. Dan ayat 17 ditunjukkan tentang tongkat yang harus dibawa Musa. Tongkat itu adalah simbol otoritas yang diberikan Allah kepada Musa. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam teks ini ditunjukkan bagaimana Allah memperlengkapi Musa sedemikian supaya Musa berani dan mampu melakukan kehendak Tuhan. Saat diutus, Tuhan memperlengkapinya. Begitu juga Bapak, Ibu, dan Saudara dengan gereja, persekutuan orang-orang percaya. Kita ini juga diutus oleh Tuhan. Oleh karena itu, maka bukankah kita harusnya hidup menurut jalan Tuhan dan kehendak Tuhan? Di dalam kehidupan ini Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita merasa tanggung jawab yang kita emban ini begitu berat. Mungkin seperti yang dirasakan Musa. Kok berat sekali ya tanggung jawab yang harus saya lakukan? Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui teks hari ini kita diingatkan, percayalah kepada Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan yang sepadan dengan besarnya tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Gereja Kristen Jewetan sebagai persekutuan orang-orang percaya yang telah dipanggil Tuhan di bumi Jawa Timur ini, kita semua ingat kembali bagaimana peristiwa tahun 1942. Banyak orang Kristen mengalami penyiksaan bahkan pembunuhan oleh penjajahan bangsa Jepang yang pada waktu itu menjajah. Dan tidak sedikit para pendeta, guru Injil, bahkan orang-orang percaya GKJW dibunuh dan harus melarikan diri dan bahkan harus menyembunyikan Alkitabnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, namun terpujilah nama Tuhan, setelah itu orang GKJW, bahkan orang-orang Kristen di Jawa Timur mampu bangkit setelah penjajahan Jepang itu. Dilengkapi dan dikuatkan oleh kasih Kristus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimanakah kita hendaknya supaya tetap mau membangun persekutuan pelayanan dan mewartakan kabar sukacita. Kita ingat seperti ungkapan Uncle Ben yang di awal tadi. Di dalam kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Kita, Jemaat GKJW Kedung Kandang, telah menerima anugerah Tuhan melalui persekutuan di tempat ini. Mari kita bersama Bapak, Ibu, Saudara juga berani mengambil tanggung jawab yang besar itu. Kita akan bersama masuk di dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW pada awal Agustus. Mari kita senantiasa diingatkan untuk berani memiliki semangat panggilan gereja. Pertanyaannya, apakah kita semua merasa dipanggil untuk ambil bagian dan masih memiliki semangat di dalam panggilan gereja itu? Beberapa waktu yang lalu ada percakapan yang mengingatkan kita kembali tentang integritas kita di dalam melayani Tuhan. Sejauh apa komitmen dan integritas kita di dalam melayani Tuhan? Apakah saya melayani Tuhan hanya ala kadarnya? Ataukah saya benar-benar berkomitmen kepada Tuhan atas pelayanan saya? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama disemangati melalui perjamuan kudus pembangunan GKJW. Menjadi panggilan gereja persekutuan orang-orang percaya untuk melaksanakan perutusan Allah seperti yang sudah Tuhan utus kepada Musa. Percayalah, tubuh dan darah Kristus itu
akan tetap menyertai, memberi kekuatan kepada kita, walau di dalam keterbatasan kita masing-masing. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya, merupakan milik Kristus Tuhan. Oleh karena itu, maka mari kita sandarkan diri kita kepada Allah, bukan kepada yang lain. Hiduplah dalam jalan kebenaran Allah, dan kita akan dipakainya dengan luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama bersatu hati dalam saat yang teduh. Kebenaran firman-Mu telah ditaburkan, biarlah kami menjadi tanah yang baik. Mengingat kembali akan panggilan Tuhan sebagai persekutuan orang percaya. Di bumi Jawa Timur ini Tuhan telah memanggil kami, Gereja Kristen Jawetan, terkhusus kami di Gedung Kandang ini, untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami, dan jangan biarkan kami ragu. Amin. Syukur kepada Allah, saat ini kita akan bersama mempersembahkan ucapan syukur kita. Mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita, dan kita akan bersama mengumpulkan dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-8 dan ke-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Mari kita bersama persembahan ini boleh dikumpulkan melalui ketua rayon atau ketua kelompok yang akan disampaikan ke kantor gereja. Kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318, bait yang pertama dan kedua, sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana tinggi menyambutmu memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka akan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita bersama menyatukan hati dalam syafaat. Kita berdoa. Kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, senantiasa mengingatkan kami atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan terlebih lagi saat ini Tuhan, kami boleh membangun pencawisan perjamuan kudus yang pertama.
Kami saat ini telah mengumpulkan persembahan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan syukur ini boleh berkenan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang harum. Dan terlebih lagi ajarkan kami untuk memberikan persembahan tubuh dan diri kami sebagai persembahan yang harum dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyadari atas segala kelemahan diri kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu, ampunkanlah kami. Bapa Surgawi, di sepanjang wabah COVID-19 yang saat ini belum reda, Tuhan, kami merasa bahwa diri kami sedang di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Baik pergumulan keluarga, baik kejenuhan kami, baik kebosanan kami, baik persoalan perekonomian kami. Kami menyadari itu semua bagian dari persoalan yang ada saat ini. Namun jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami ragu. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami boleh menghadapi setiap persoalan pergumulan yang ada itu. Sebagai gereja Tuhan, persekutuan orang-orang yang percaya, biarlah senantiasa mengingatkan kami kembali atas perutusan-Mu mewartakan kabar sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap keluarga, pribadi di GKJ Jemaat Kedung Kandang ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudara kami, keluarga kami, baik yang ada di kota Malang, baik yang ada di luar kota, baik yang ada di luar pulau, baik yang ada di luar negeri, kiranya Tuhan juga menyertai. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kota Malang ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya kota Malang kembali kondusif dan bisa bebas dari COVID. Di dalam Kristus Tuhan yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita undur dari ibadah ini dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331, bait yang pertama. Siang malam musim tahun gilir ganti mulaian, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Mari kita memohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, inilah diri kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon kekuatan dari Tuhan, supaya hati dan pikiran kami tidak ragu, tidak takut, tidak khawatir, namun boleh tetap mengandalkan Tuhan yang memperlengkapi kami. Kuatkan kami di dalam berkat-Mu ya Bapa. Anugerah, kasih, dan kekuatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menguatkan kehidupan saudara penuh damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.